Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar materi jarak titik ke sisi. Ya, jadi jarak titik ke sisi ini bisa saja dari misalnya ini suatu B ke P. Ini kan ada sisi EG dengan sisi FH. Nah, jadi jarak titik B ke ke sisi FH seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu jarak titik. Nah, sekarang jarak titik ini juga dibagi berbagai macam. Misalnya juga kita bisa, misalnya dari A itu kita ke garis FB, berarti dari sini ke sini. Nah, FB itu kita ambil tengah-tengahnya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Nah, misalnya di sini ternyata ada eh, X. Nah, jadi ini merupakan titik X, di mana titik X ini adalah pertengahan antara garis B dengan F. Nah, jadi nanti kita mencari seperti ini. Jadi jarak titik ke garis adalah seperti ini. Jadi yang dicari adalah tengah-tengah dari garis tersebut. Nah, ini juga ini kan yang dicari B ke HF. Nah, di sini ditentukan titik P. Maka nanti akan seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita menghitung eh, yang seperti ini? Kita masuk ke contoh soal misalnya. Kita masuk ke contoh soal. Ya, di sini udah kita ketahui suatu kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini mempunyai rusuk itu adalah 4. Jadi sini 4, sini 4, sini 4. Salah. Ini 8. Ini 8. Ini 8. Ini juga 8. Nah, di mana setiap rusuknya itu adalah 8. Nah, sekarang pertanyaan adalah tentukan jarak titik G terhadap garis AB, atau biasa soalnya tentukan jarak pada titik G dan AB. Nah, seperti itu. Nah, jadi bisa jadi soalnya itu, yuk tuliskan, tentukan jarak titik G dan ini G besar, G dan AB. Nah, kalau misalnya tentukan jarak titik G dan AB, ya seperti ini. Ini kita tarik garis dari titik G ke titik AB. Nah, di sini kita misalkan titik pertengahan AB adalah P. Maka ini kita lanjutkan jawabannya. Nah, karena tadi PB, PB ini kan berarti setengah dari AB. Nah, sedangkan AB ini adalah 8. Nah, karena dari itu kita bisa tulis PB sama dengan setengah AB, sama dengan setengah dari 8. Nah, sama dengan 4. Sebelum itu kan kita harus cari nih. Ini kan merupakan segitiga nih. Ini merupakan segitiga PBG. PBG ini merupakan segitiga. Jadi kalau misalnya seperti itu, kita bisa tulis ini segitiga. Nah, di sini merupakan sebuah segitiga, di mana segitiga tersebut memiliki titik siku-siku di mana? Ternyata titik siku-sikunya ada di B.
Jadi titik siku-sikunya ada di B. Nah, di sini ternyata ada di B. Berarti kita harus tuliskan di sini B-nya di sini ya. Ini kita tulis dengan B. Di sini kita tulis berarti dengan G, dan di sini kita tulis P. Seperti itu kan? Nah, sekarang di sini BP ini sudah diketahui. BP ini sudah diketahui adalah 4. Jadi di sini sudah diketahui ini 4. Nih, liatin. Liatin di sini. Ini sudah diketahui. BB atau BP itu adalah 4. Nah, sekarang bagaimana dengan BG? BG ini kan adalah diagonal. Ayo ingat, diagonal apa ini? Diagonal bidang. Diagonal bidang dari bidang B, C, F, G. Nah, berarti cari diagonal bidang seperti kemarin. Nah, cari diagonal bidang. Cari diagonal BG sama dengan akar BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Nah, ini BC kuadrat ditambah CG kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Karena apa? Karena di sini 8. Di sini 8. Di sini pun juga 8. Maka kita bisa menggunakan 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. 8 kuadrat ini berapa? 8 tambah 8 64. 64 ditambah 64 ternyata hasilnya 128. Hasilnya 128. Nah, akar 128 itu ternyata 8 akar 2. Berarti nanti di sini bisa kita tulis di sini 8 akar 2. Nah, di sininya 8 akar 2. Sekarang pertanyaannya adalah PG atau GP. Nah, tadi titik G ke titik P ini kan merupakan suatu garis bidang miring. Nah, kalau bidang miring kita lihat lagi kemarin ke teorem Pythagoras, dan ternyata PG sama dengan besarin dulu biar kalian lihat di sini. Nih. Oh, ini kok turunin. Nah, di sini PG ini sama dengan akar PB kuadrat ditambah BG kuadrat. Nah, PG sama dengan akar BP kuadrat tambah BG kuadrat. Maka nanti akar 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 kuadrat. Nah, di sini 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 ini berapa? 16. 8 akar 2 pangkat 2 adalah 128. Bagaimana caranya? Prosesnya kita kalikan dulu. 8 pangkat 2 itu berapa? 64. Berarti di sini kita dapat 64. Baru kita kalikan lagi akar 2 pangkat 2. Akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Maka 64 dikali 2 adalah 128. Jadi caranya untuk 8 akar 2 pangkat 2 itu seperti itu. 8-nya dulu kita akarkan, 8 pangkat 2 kita kalikan dengan akar 2 pangkat 2. Nah, 8 pangkat 2 itu 64 dan akar 2 pangkat 2 itu adalah 2. Jadi 64 kali 2 sama dengan 128. Nah, 128 di sini. Maka ini 128 ditambah 16 adalah akar 144. Dan ternyata akar 144 itu adalah 12 cm. Jadi jarak titik G ke titik P adalah 12 cm. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tadi pada kubus. Nanti juga ada pada
eh, 5 segi 4. Ini misalnya ini Bapak ambil contoh aja nih. Diketahui suatu 5 segi 4 beraturan itu memiliki eh, sisi alas adalah 4. Nih, sisi alasnya adalah 4. Nih, sisi alasnya 4. Lalu dia memiliki sisi tegak. Sisi tegak itu yang ini. A ke T, B ke T, C ke T, D ke T. Itu 4 akar 2. Nah, sekarang kita udah tahu nih 4 akar 2 ini adalah jarak dari sini A ke T. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah tentukan titik A ke sisi CT atau sisi TC. Nah, berarti di sini AC, kan kita harus cari AC dulu nih, ya kan? Supaya mendapat segitiga nih. Seret, seret, seret. Nah, berarti nanti yang didapatkan segitiganya apa? Kita akan mendapatkan segitiga. Kita akan mendapatkan segitiga A ke C, C ke P, P ke A. Nah, seperti ini. Kita akan dapatkan segitiga ini. Ini misalnya Bapak pindah ke sini, lalu Bapak akan putar biar kalian lebih gampang melihatnya. Nah, seperti ini berarti siku-sikunya ada di titik P. Ya, siku-sikunya ada di titik P. Berarti di sini kita tulis di sini adalah P. Di sini berarti titik A, titik A, dan di sini adalah titik C. Nah, sekarang di sini yang diketahui, apakah ada sisi yang diketahui di sini? Oh, ternyata AC juga kita belum ketahui. AP itu yang ditanya. Sekarang PC. Wah, ternyata PC kita tahu karena PC ini merupakan titik P ini merupakan tengah-tengah antara titik T dan titik C. Karena titik TC ini 4 akar 2, maka kita bagi 2. Jadi untuk CP sama dengan 1/2 T C. Nah, di sini 1/2 TC. Nah, maka CP ini sama dengan 1/2 dari 4 akar 2. Nah, setengah dari 4 akar 2 itu apa? Yang kita bagi 2 adalah 4-nya saja. Dalam akarnya tidak usah kita bagi 2. Berarti sama dengan 2 akar 2. Berarti kita udah dapat PC sama dengan 2 akar 2. Begitu. Jadi ini kita taruh di CP tadi ya. Tekan dulu. Nah, di sini ternyata didapat 2 akar 2. Sekarang kita cari AC. AC itu berarti kita butuh bantuan dari segitiga ABC, ya kan? Di sini 4, berarti di sini juga 4. Seperti biasa yang kayak kemarin, kita menggunakan rumus Pitagoras lagi. Jadi memang banyak rumus Pitagoras yang digunakan pada dimensi 3 ini. Nah, AC ini kan harusnya AC kuadrat sama dengan, ya kan? Tapi karena kuadratnya sudah hilang,
ini menjadi sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini kan 4, di sini juga 4. Jadi 4 pangkat 2 sama dengan 6, 16. 4 pangkat 2 sama dengan 6, 16. Nah, maka di sini akar 32 sama dengan 4 akar 2. Oh, ternyata kita udah dapat di sini 4 akar 2. Ternyata AC ini adalah 4 akar 2. Ya kan? Sekarang kita lihat lagi. Yang sekarang ditanya adalah AP. Kita bawakan nih. Ini AP. AP ini berapa? Di sini masih tanda tanya kan? Nah, masih tanda tanya di sini. Maka AP ini sama dengan, biasanya AP kuadrat sama dengan kan? Ini karena kuadratnya sudah hilang, maka AP sama dengan akar AC kuadrat karena garis miring. Ini garis miring akan dikurangkan dengan CP kuadrat. Berarti di sini 4 akar 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. 4 akar 2 berarti 4 pangkat 2, 8 kali 2, 32. Di sini 2 pangkat 2, 4 dikali 2 ada 8. Jadi 32 dikurang 4 sama dengan 24. Sama dengan 2 akar 6. Oh, ternyata di sini AP ini sama dengan 2 akar 6. Berarti ini sudah tidak tanda tanya lagi dan kita sudah menemukannya. Di sini adalah 2 akar 6. Ya. Oke, berarti di sini kita sudah menemukan bahwa hapus, ini aku hapus. Nah, ternyata di sini AP ini sama dengan 2 akar 6. 2 akar 6 ini kita copy atau Ctrl V, taruh di sini. Nah, seperti ini. Berarti sudah ketemu. Oh, salah, dia harusnya di atas. Seperti ini ya. 2 akar 6 itu adalah panjang dari A ke B. Mungkin sekian saja untuk materi hari ini. Bapak ucapkan selamat belajar. Nanti jika ada pertanyaan bisa lewat WhatsApp ataupun Google Classroom, akan Bapak jelaskan lagi. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.